Saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf, adi hidayat sebesar-besarnya. Bismillah biwala ibni waril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisemi Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari pendapat dan pernyataan sekaligus permohonan maaf daripada Ustadz Adit Hidayah, ya. Di mana teman-teman sekalian, Ustadz Adit Hidayah ini itu memberikan permohonan maaf kepada orang-orang Kristen karena dia tidak dapat mengucapkan selamat hari Natal. Apakah kemudian orang Kristen ngemis-ngemis? Apakah kemudian orang Kristen mengharapkan umat Muslim ataupun Ustadz Adit Hidayah ini mengucapkan selamat hari Natal kepada kami? Tidak perlu. Kami nggak membutuhkan. Yang kami butuhkan Pak Ustadz, setidaknya Anda bisa mengamankan ya umatmu, ya umat Islam yang seringkali intoleran. Itu udah lebih dari cukup bagi kami. Kalian tidak ucapkan selamat Natal, kami tidak ya menuntut, kami juga tidak meminta-minta, dan kami juga tidak perlu. Karena tanpa kalian mengucapkan itu juga pun kami tetap Natal. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat mengherankan sekali. Jadi ini Ustadz Adit Hidayah harusnya dia minta maaf karena umat Islam ya yang dia didik tidak bisa, teman-teman sekalian, ya tidak bisa menjaga toleransi. Ujung-ujungnya mereka larang peribadatan Natal, dan ini berefek juga kali ya tentang pernyataan daripada Ustadz Adit Hidayah. Silakan komen teman-teman sekalian. Baik. Untuk lebih lengkapnya, saya mengajak kita untuk mendengarkan permohonan maafnya dulu. Berikut videonya. Saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf, adi hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Dengan demikian insya Allah kehidupan kita juga bisa baik. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Ternyata dalam ceramah itu ada yang sampai gimana ya? Mungkin terpesona. Awesome. Iya, di situ ada yang terpesona menatap Ustadz Adit Hidayah ketika mengucapkan kalimat maaf, ya. Permohonan maaf karena tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Siapa dia? Ustadz Felix Xiao, ya. Ustadz Felix Xiao yang juga mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Nah, jadi teman-teman sekalian, mereka berdua ini juga pun ya nggak penting-penting amat sebenarnya. Tetapi perlu kita reaction ya. Kenapa? Karena ini untuk mengedukasi dan juga sekaligus untuk memang menjawab Ustadz Adit Hidayah. Kami tidak pernah ngemis-ngemis. Kami juga tidak pernah meminta ya non-Kristen untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Sama sekali kami tidak membutuhkannya. Yang kami butuhkan Ustadz Adit Hidayah, seperti saya katakan tadi di awal, bahwa setidaknya Anda bisa mengamankan umat Islam yang intoleran, yang premanisme itu. Contoh sekarang yang terjadi ya di Bogor, ya, di daerah Cipinang, perumahan Cipta Permai.
Di mana teman-teman sekalian di sana terjadi pelarangan ibadah. Orang-orang Kristen mau mengadakan ibadah di tanggal 8 kemarin ya, minggu yang lalu teman-teman sekalian ya. Tapi dihalangi, ditolak, dikasih portal sehingga undangan dan jemaat itu tidak bisa datang ke tempat ibadah atau pelaksanaan perayaan Natal tersebut. Kenapa? Karena sudah dihalangi oleh kaum Kandrun. Sudah dihalangi oleh umatnya Ustadz Hadi Hidayah barangkali. Gitu. Jadi itu Pak Ustadz. Jadi Anda tidak mengucapkan itu tidak masalah. Nah teman sekalian sedikit ya. Kenapa kemudian Ustadz Hadi Hidayah tidak berani mengucapkan selamat Natal? Sama ya dengan Habib Rizik ya. Oh siapa bidannya? Bidannya siapa? Anak Allah lahir siapa anak bidannya gitu. Ya. Sebenarnya karena di dalam Islam ya, bahwa Tuhan mereka itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sebabnya mereka ya haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Tetapi sebenarnya sekali lagi tidak masalah ketika mereka tidak ucapkan. Tapi setidaknya mereka tertib dan menghormati, menghargai orang-orang yang beribadah. Ya, maka teman sekalian, dalam hal ini ya, saya menjelaskan tentang Natal. Ketika kami sebutkan bahwa Yesus Kristus lahir, anak Allah, disebut sebagai anak Allah ini adalah anak manusia, itu bukan berarti Tuhan Kristen itu beranak dan diperanakan. Itu adalah bahasa alegoris, bahasa teologis. Contoh kita katakan dalam gramatikal Indonesia kita. Misalnya kita katakan anak tangga. Apakah kemudian kita bisa katakan tangga punya anak dan diperanakan? Tentu saja tidak, teman sekalian. Sama ketika dikatakan anak Allah, bukan berarti Allah itu punya anak, ya, punya istri lalu punya anak. Tidak, tapi itu adalah bahasa alegoris atau bahasa teologis untuk menjelaskan tentang asal mula daripada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia dari sononya adalah Allah. Dia di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 8:42, aku datang dan keluar dari Allah. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah karena dia berasal, dia datang dan keluar dari dalam diri Allah itu sendiri sebagai firman Allah. Lalu teman-teman sekalian disebut sebagai anak manusia karena Yesus Kristus dilahirkan oleh manusia, yaitu Bunda Maria. Dan karena Yesus telah mengambil kontrak sebagai manusia. Jadi teman-teman sekalian sama sekali lagi tidak mempengaruhi keimanan kami, tidak membuat kami rugi, tidak membuat kami batal merayakan Natal ketika Ustadz Hadi Hidayah tidak mengucapkan selamat Natal. Tetapi yang saya minta secara pribadi, kiranya Ustadz Hadi Hidayah bisa mengarahkan umatnya agar tidak menghalangi orang Kristen merayakan ibadah Natal. Ya, bersukacita di hari besar kami. Ya, jangan ada kemudian yang intoleran, premanisme begitu ya, atau terorisme yang suka bom-bom gereja dan sebagainya. Jangan sampai ada. Ya, itu kami sudah bersyukur ya, dan permohonan maaf Anda itu kami tidak butuhkan. Karena memang bukan hanya di saat Anda mengucapkan itu, sudah sejak abad ke-6 ketika kalian muncul, itu sudah menjadi persoalan-persoalan dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Di mana kalian ya selalu mengharamkan ini, mengharamkan jelas bagaimana ya, sebagaimana kalian kemudian mengkafir-kafirkan kekristenan. Itu sudah biasa bagi kami Ustadz ya. Jadi jangan mimpi dan juga ya nak perlu Anda minta maaf. Ya, karena juga kami tidak perlukan permohonan maaf Anda. Ya, baik teman-teman sekalian, silakan tulis apa yang menjadi komentar Anda di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.